warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Jember, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini kami akan membahas atau kami akan belajar mengenai salah satu bahasa yang ada di Banyuwangi, yaitu bahasa Osing. Sebelum memulai video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Mbak Nina. Nama saya Nina Diatin, saya NIM 2050. Nama saya Joni Pranata dengan NIM 2055. Nama saya Karita Anggi Prahmarta dengan NIM 190210402057. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa share, comment, and like supaya video ini bermanfaat bagi orang lain. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Banyuwangi memiliki keberagaman dalam berbahasa. Terdapat 3 bahasa yang ada di Banyuwangi, yaitu bahasa Madura, bahasa Osing, dan bahasa Jawa. Kami bertiga memiliki keberagaman dalam berbahasa. Saya dan Mbak Nina berbahasa Jawa dalam keseharian, sedangkan Mbak Anggi dalam kesehariannya berbahasa Osing. Dari situlah kami berpikir ingin mempelajari bahasa Osing. Tentunya kami ingin belajar bahasa Osing kepada orang yang memang kesehariannya berbahasa Osing, supaya dalam pelafalan dan lain sebagainya kami bisa seperti orang-orang yang ada di Banyuwangi yang notabene-nya berbahasa Osing. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Anggi ini kebetulan kesehariannya berbahasa Osing. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal kami harus belajar bahasa Osing. Mungkin dari logat-logatnya bagaimana, cara pelafalannya bagaimana. Mungkin bisa diceritakan Mbak Anggi bagaimana caranya. Jadi dalam bahasa Osing itu sendiri emang agak berlebihan. Jadi itu dilebih-lebihkan emang. Tapi itu emang ciri khas dari bahasa Osing itu sendiri. Nah, di dalam bahasa Osing itu ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa Osing itu sendiri dan menggunakan logat yang berbeda-beda. Seperti halnya di desa Kabat Badean. Nah, itu kalau bahasa Osing itu sangat nadanya itu dilonggak-longgakkan itu. Dilenggok-lenggokkan. Contohnya seperti Rika itu kalian di saya kabiare. Nah, gitu kan kayak dilenggok-lenggokkannya itu terlalu gitu aja. Iya. Lah, itu kalau di desa Badean, Kabat. Nah, namun kalau di Rogojambi itu sendiri itu biasa. Bahasa Osingnya itu biasa. Seperti Rika arep ningdai. Nah, gitu kalau di Rogojambi itu sendiri. Gitu. Jadi bisa kami simpulkan bahwasanya di setiap wilayah di Banyuwangi kan bahasa Osing terdapat di beberapa daerah seperti halnya di Kabat dan Rogojambi ya. Jadi setiap wilayah itu berbeda dalam pelafalan bahasa Osingnya. Iya, logatnya yang membedakan. Logatnya kalau yang pelafalannya itu sama sih. Logat. Ya. Mungkin Mbak Nina ada sedikit pertanyaan awal sebelum kita belajar bagaimana kita cara mengucapkannya bahasa Osing. Apakah hanya sebatas A diucapkan menjadi A dan AY atau ada yang lain, Mbak Anggi? Enggak, seperti halnya gini ya. Kalau contohnya kelendai. Ya. Nah, itu kan kalau bahasa Osing pasti kayak mikirnya kalian kayak kok alay banget sih gitu ya. Soalnya kan kelendai. Namun dalam bahasa Osing itu sendiri emang I-nya itu diganti dengan AY. Kalau I-nya itu berada di belakang kata, contohnya kelendai. Nah, begitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin sebagai awalan cukup sampai di situ. Kami bisa menerimanya untuk mempelajarinya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Osing kali ini kita sudah menyusun beberapa pertanyaan Mbak Anggi yang berbentuk kata per kata dan berbentuk kalimat. Nah, yang pertama kita akan membahas yang kata dulu. Mungkin Mbak Nina bisa ditanyakan, karena saya dan Mbak Nina sebelum mengambil video ini kita sudah bekerja sama untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mungkin bisa ditanyakan Mbak Nina. Jadi di sini saya memiliki 6 pertanyaan. Nah, dari 6 ini saya ingin bertanya kata-kata yang dari bahasa Jawa. Saya ingin tahu bagaimana pengucapannya dalam bahasa Osing. Nah, yang pertama adalah kata kue.
dalam bahasa Osing diucapkan bagaimana? Nah, kalau kue itu dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan dengan Riko. Dalam bahasa Indonesia itu berarti kamu. Lalu yang kedua yaitu kata aku, bahasa Jawa, dalam bahasa Osing diucapkan bagaimana? Kalau aku itu dalam bahasa Osing itu dilafalkan sebagai isun. Nah, artinya isun itu dalam bahasa Indonesia itu aku. Lalu yang ketiga yaitu kata piye dalam bahasa Jawa. Saya ingin tahu pengucapannya dalam bahasa Osing. Piye dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan dengan kelendai. Nah, seperti halnya saya tadi udah bilang di awal video, emang bahasa Osing itu terkesan dilebih-lebihkan. Namun emang ciri khasnya sendiri. Jadi kelendi itu menjadi kelendai. Nah, selanjutnya adalah kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari yaitu mangan. Dalam bahasa Osing pengucapannya? Dalam bahasa Osing, mangan itu diucapkan madyang. Nah, itu madyang itu emang harus ada y-nya. Jadi harus ada penekanan madyang. Gitu. Nah, madyang itu dalam bahasa Indonesia diartikan makan. Yang kelima yaitu kali. Nah, kali dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan dengan banyau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sungai. Dan yang terakhir kata ceblok dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Osing bagaimana? Ceblok sendiri dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan dengan cecer. Apa kalian pernah dengar cecer? Nah, jadi yang saya masih awam adalah kata-kata yang keenam atau pertanyaan keenam tadi. Dalam bahasa Jawanya ceblok Mbak Anggi. Kalau dalam bahasa Indonesia jatuh ya? Iya. Jatuh. Dalam bahasa Osingnya cecer atau ceter gitu. Cecer. Namun Cecer. dalam tulisannya itu emang sama, CECER. Ya. Cuman pengucapannya saja yang Iya. berbeda ya, seperti E dan E ya. Iya, benar. Cecer itu ceblok. Oke, Iya. pintar. Oke, mungkin itu teman-teman bekal awal yang kita miliki untuk bisa berbahasa Osing. Selanjutnya kami sudah menyusun beberapa pertanyaan yang berbentuk kalimat yang bermodalkan kata-kata yang kami tanyakan kepada Mbak Anggi tadi. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada Mbak Anggi. Saya akan bertanya bahasa Jawa yang akan ditranslatekan oleh Mbak Anggi ke dalam bahasa Osing dan bahasa Indonesia. Langsung saja Mbak Anggi, saya ingin bertanya, saya berbahasa Jawa ya. Iya. Nanti mohon ditranslatekan dalam bahasa Osing dan bahasa Indonesia. Nanti kami juga akan belajar bagaimana pengucapan bahasa Osing itu. Yang pertama Mbak Anggi, lah jangan tersinggung Mbak Anggi ya. Ini Iya. cuma sharing, kita belajar bareng. Jangan ada sampai rasa Iri dengki. tersinggung ya. Bisa. Yang pertama Mbak Anggi, dalam bahasa Jawa ada kalimat pacarmu saiki piro. Mungkin dalam bahasa Osingnya bagaimana pengucapannya Mbak Anggi? Ini sepertinya yang membuat kalimat. Sebenarnya ya nggak begitu Mbak Anggi, tapi kita sudah sepakat. Oh ini katanya kalimatnya bagus. Oke, kita tanyakan nanti bahasa Osingnya bagaimana, seperti itu. Iya, baik. Nah, tadi Mas Joni udah bertanya dengan pertanyaan pacarmu saiki piro. Iya, Itu iya. dalam bahasa Jawa Dalam bahasa ya. Jawa ya. Kalau dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan saiki pacare Riko ono piro. Dalam bahasa Osing diucapkan, saya belajar dulu ya, Iya, saya iya. belajar dulu, nanti bergantian saya dengan Mbak Nina. Ya baik. Saiki pacare Riko ono piro. Ngono. Iya, emang ya namanya belajar ya. Ya nggak apa-apa Mbak Anggi. Kita belajar bagaimana prosesnya, kita mengerti walaupun agak Ya. kaku. Ya dalam pengucapan sendiri Mas Joni sudah benar, Ya. namun emang logatnya agak kaku. Ya. Ya. Dan ini dalam bahasa Indonesia itu yang berarti sekarang pacarmu ada berapa? Emang ada berapa sih Mas Joni? Ya, Kamu rasio berapa? dong. saya ulangi Mbak Anggi ya. Saya memang
ingin belajar sekali bahasa Osing karena saya berada di Banyuwangi. Masa saya tidak bisa salah satu bahasa ibu yang ada di Banyuwangi. Iya, baik. Jadi saya ulangi dulu ya, Ya. dalam bahasa Osingnya. Saiki pacare Riko ono piro? Iya, iya, iya. 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 Begitu atau masih kaku ya? Iya, masih kaku. Iya. Nah, namanya masih belajar, Iya, Mas. Iya, masih awal. Iya. Mohon dimaklum. Mungkin Mbak Nina ingin mencoba? Nanti aja, saya sudah Nanti ya. Iya, saya sudah sedikit paham. Mungkin sudah trauma dengan saya yang Iya, kaku ya. iya. Iya. Oke, yang kedua Mbak Anggi panjang ya. Iya. Nanti Mbak Anggi bisa mengejanya. Pertanyaannya, aku ate mangan karo pacarku neng warung. Dalam bahasa Osingnya bagaimana pelafalannya? Ini kok pertanyaannya pacar-pacar terus. Iya. Ya mungkin kita ya tahu sendiri Mbak Anggi, Kenapa? social distancing, selain itu juga PSBB, jarang ketemu mungkin. Iya. Jadi efeknya ke Efek sini. kangen. Nah, jadi dalam bahasa Osing aku ate mangan karo pacarku ning warung gitu ya. Ya. Itu kalau dilafalkan dalam bahasa Osing, ison arepe madyang ambi pacar ison ning warung. Nah, ini yang agak susah Mbak Nina. Panjang. Kita harus berlogat Banyuwangi. Iya. Osing. Ya namanya belajar Iya, ya. tapi nggak masalah. Kalau bahasa Indonesianya Mbak Anggi, dari gimana? Dalam bahasa Indonesianya itu artinya aku mau makan sama pacarku di warung. Ya. Tuh. Mungkin Mbak Nina ya meniru pengucapan Iya, bahasa Osingnya. dalam bahasa Osing. Biar kita agak medok dalam bahasa Osing. Iya, pertama-tama mohon maaf ya karena saya sangat mendok dalam bahasa Jawa. Ya sama saya juga seperti itu, makanya kita kaku berbahasa Osing. Iya, jadi mungkin akan sangat kaku. Jadi isun arep madang ambi pacar isun ning warung. Benar atau salah? Ya emang ya namanya belajar ya pasti nggak langsung bisa gitu. Kalau ison itu jangan kaku isun. Biasa aja Ison Nah, gitu ya. iya gitu. Ison. Ison arep madyang. Madyang. Nah Berarti itu emang agak Madang di atau madyang agak Madyang. di apa namanya ditekankan. ya D sama di Y-nya ya. madyang. Ya kalau biasanya madang biasa. Ya bener. Kalau bahasa Osingnya Osing. ditekankan madyang. Ya emang kan bahasa Osing itu ciri khasnya emang dilebih-lebihkan. Ya. Saya ingin mencoba Mbak Anggi. Iya. Isun arep madyang ambi pasar isun ning warung. Ya benar. Ya benar. Sudah Benar. mulai fasih. Sudah mulai fasih. Ya alhamdulillah. Yang selanjutnya kita ya ini pertanyaan juga agak panjang Mbak Anggi kalimatnya dalam bahasa Jawa. Aku tuku sandal karo klambi ning pasar malam. Bahasa Osingnya bagaimana Mbak Anggi? Logat-logatnya bagaimana? Ya jadi ini kok pertanyaannya tumben nggak pacaran? Ya masa pacar melulu ya harus Diperbarui. diselingi Iya, iya, bahasa baik. yang lain biar Mbak Anggi nggak ikut nanti baper. Ya jadi dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan. Tadi kan pertanyaannya dalam bahasa Jawa aku tuku Sandal. sandal karo klambi ning pasar malam. Ya. Kalau dalam bahasa Osing itu bisa dilafalkan isun Tukau, ya tuku, tukau berarti ditambah A ya, ditambah A. tambah au. A sebelum U. Oh ya. Isun Tukau. tukau. Sandal ambi kelambai ning pasar malam. Emang tadi kan saya udah bilang emang ciri khasnya ya. itu dilebih-lebihkan. Kalau sandal bukan sandial gitu. Atau biasa sandal. Itu emang tiap daerah itu emang beda. Jadi kan ada yang sandal, Ya. ada yang Sandial. sandial. Oh iya. Oke, paham Mbak Anggi. Mungkin bisa dilafalkan Mbak Nina, sepertinya Mbak Nina ingin melafalkan dari tadi tapi menahannya. Iya. Ya, isun tukau sandal ambi kelambai ning pasar malam. Bukankah begitu? Iya benar. Namun agak kaku ya. Soalnya saya- karena saya Bukan Osing, orang Osing, nggak orang iya. Osing asli gitu ya. Dan ini gini, uniknya belajar bahasa Osing ini kita belajar
tapi juga seperti bermain, kita ketawa terus karena bahasanya itu lucu. Iya, soalnya kayak Iya. anak kayak dilebih-lebihkan gitu. Nah, iya. Kita nggak terbiasa ya. Lucunya itu menjadi kelucuan sehingga kita tertarik ingin belajar bahasa osing terus gitu sampai Iya, baik. sampai kami bisa dibilang medok dalam bahasa osing walaupun bahasa kesehariannya Jawa. Ya. Terus tadi artinya dalam bahasa Indonesia itu aku beli sandal dan baju, di pasar malam. Ya. Oh ya. Oke. Yang mungkin ini yang terakhir Mbak Anggi. Juga kalimatnya juga agak panjang juga membahas yang tadi. Seperti yang pertama. Ya, Iya, pasti. itu. Maaf, jangan. Ya. Oke, bagi lanjut aja dalam bahasa Jawa ada kalimat aku dolan ning omahe mantan karo pacarku. Lah, itu kalau dibahasakan osing itu seperti apa? Ini kok agak gimana gitu ya. Dolan ning omahe mantan. Dolan ning omahe mantan tapi sama pacarnya. Ya nggak apa-apa Mbak Anggi biar tahu dia. Kalau Biar kenal. ya biar kenal, biar akrab. Kenal apa mau manas-manasi? Ya begitulah. Bagaimana Mbak Anggi? Kita fokus dalam pembahasan dulu ya. Ya. Nanti kalau ada masalah-masalah langsung PC. Iya, Tadi kan Masnya bilang dalam bahasa Jawa aku dolan ning omahe mantan karo pacarku. Ya. Dalam bahasa osing itu bisa dilafalkan dengan ison ngelencer ning omahe mantan ambi pacar ison. Boleh Ison. dicoba? Ya. Ison ngelancer ning omahe mantan Isun ambi pacar Isun. Ya emang iya benar. Ya begitu Iya benar. Ya. Namun ya emang udah lumayan bagus gitu. Pelafalanmu Iya. udah lumayan bagus. Berarti untuk kata ison itu sangat lumrah, lebih dari satu dalam satu kalimat ya di bahasa osing. Iya, bisa jadi. Bisa aja. Isun kalau menurut saya, sepengetahuan saya, Isun, Riko itu sudah Lumrah. banyak ya, lumrah banyak kita jumpai. Tapi kalau kata-kata seperti cecer tadi kita jarang menjumpai. Cecer lah, Iya. cecer. Pertama kali denger. Nah, ini tuh. Oke, itu kita tadi kan yang terakhir, tapi ini ada satu kalimat yang juga menarik untuk kita tanyakan kepada Mbak Anggi. Ini saya baru saja terpikirkan dalam benak saya. Begini Mbak Anggi katanya. Ini yang terakhir kali ya, yang terakhir Iya. kalinya. Jangan kapok Mbak Anggi belajar dengan kami. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Anggi, pertanyaannya dalam bahasa Jawa adalah bapakku adus ning kali. Dalam bahasa osingnya bagaimana cara melafalkannya Mbak Anggi? Bapakku adus ning kali. kali. Kenapa nggak di kamar mandi sih? Ya terserah bapaknya Mbak Anggi, masa kita mau menyuruhnya di kamar mandi, inginnya di kali. Iya, baik. Dalam bahasa Jawa yang tadi udah Masnya bilang, itu bapakku adus ning kali. Ya. Kalau dalam bahasa osing itu bisa dilafalkan Bapak Ison adus ning danyau. Jadi tapi emang penulisan bapak itu ya bapak biasa. tetep ya, tetep. Namun emang bacanya itu kayak bapak. Biapak, Tapi ya nggak berlebihan kayak gitu. Bapak. bapak, ya, paham. Nah gitu. Nah emang dalam bahasa osing itu sendiri seperti yang saya tadi udah bilang, emang agak dilebih-lebihkan, namun itu emang ciri khas dalam bahasa osing itu sendiri. Ya. Gitu. Ya mungkin itu saja teman-teman pembelajaran bahasa osing dari kami. Semoga bermanfaat walaupun kita belajarnya agak ya Jangan beginilah ketawa, ketawa-ketawa, ketawa tapi ya. memang ciri khas dari bahasa Banyuwangi ketika kita mempelajari memang seperti itu. Iya. Kita ingin ketawa karena memang berlebih-lebihan dalam berbahasa kan. Tapi itulah ciri khas dari bahasa osing, seperti kata bapak ada yang mengucapkan biapak kayak itu Iya. kan kelihatan terdengar dalam Aneh gitu ya, aneh alay. dalam pikiran kita, aneh, alay, apalagi banyu itu Banyak. air ya, Iya. air dalam bahasa Indonesia, tapi orang Banyuwangi yang berbahasa osing Bianyau. mengucapkan banyau, Bianyau. bianyau. Iya, Nah, bianya, kan ya. kan agak gimana gitu ya, kita ingin tertawa saja dalam mempelajarinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa
teman-teman like, comment, and share video ini supaya orang lain juga mengetahui bahasa ibu yang ada di Banyuwangi, yaitu bahasa Osing. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.